Langkah konkretnya STY sendiri, Sintayong sendiri sudah membuktikan bahwa Indonesia sudah naik peringkatnya juga luar biasa. Kita boleh kasih plus buat Sintayong juga, karena ini kita berterima kasih sama Sintayong sudah mencintai Indonesia, sudah mau menjadi bagian dari Indonesia, dan tentunya sudah mau juga memberikan jiwa raganya sebagai pelatih timnas Indonesia. Super coach, thank you so much for take care our national team, okay? Thank you. Thank you Sintayong. So all the best. Indonesia. Oh, aku cinta Sintayong. Yeah. All the best. Rapi. Rapi. I like you. I like you. Aku cinta Indonesia. Yes. Sintayong, all the best. Top mantap is the best. Bagus. Bagus. Sintayong, super coach. Oh. Hey, halo. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah Raffi Ahmad dan Ratu Tisa terbang ke Korea Selatan jemput ST pakai jet pribadi. Setelah ketemu di Korea, Shin Tae-yong mengaku masih cinta Indonesia dan bersedia latih timnas Indonesia lagi. Terima kasih Coach Shin Tae-yong, Indonesia pasti masuk Pildun kalau dipelatihi oleh dirimu. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah Raffi Ahmad dan Ratu Tisa terbang ke Korea Selatan jemput ST pakai jet pribadi. Setelah ketemu di Korea, Shin Tae-yong mengaku masih cinta Indonesia dan bersedia latih timnas Indonesia lagi. Terima kasih Coach Shin Tae-yong, Indonesia pasti masuk Pildun kalau dipelatihi oleh dirimu. Timnas Indonesia kini berada dalam situasi yang cukup genting jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua lawan berat menanti, yakni Arab Saudi dan Irak. Laga pertama akan digelar pada 9 Oktober 2025, tepat 17 hari lagi dari sekarang. Tentu ini menjadi perhatian besar para pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, skuad Garuda sudah sempat melakukan uji coba melawan Cina Taipei dan Lebanon. Namun sayangnya hasilnya belum bisa memuaskan publik. Kondisi fisik para pemain terlihat menurun, permainan gerusak-gerusuk, hingga finishing yang masih sangat lemah di depan gawang. Situasi ini membuat banyak pihak khawatir dengan persiapan tim menjelang laga besar. Apalagi publik menilai salah satu penyebab masalah ini adalah faktor kepelatihan. Timnas saat ini ditangani oleh Patrick Kluivert, sosok kontroversial yang masa lalunya pernah dikaitkan dengan perjudian bahkan catatan kriminal. Banyak yang meragukan kapasitasnya, terlebih gaya bermain yang diterapkan terlihat tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Karena itu wajar jika kini muncul desakan besar agar ada langkah cepat. Harus ada tokoh penting di PSSI yang berani ambil sikap tegas, termasuk memecat Patrick dan menggantinya dengan pelatih yang lebih berpengalaman. Namun publik kini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, sosok Ratu Tisha yang disebut-sebut akan menjadi ketua umum PSSI berikutnya mulai menunjukkan gebrakan baru. Langkah awal yang ia ambil benar-benar membuat kejutan, yakni mendatangkan kembali Shin Tae-yong untuk menangani timnas Indonesia. Seperti diketahui, posisi Erick Thohir di PSSI disebut-sebut akan segera bergeser. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meminta Erick untuk lebih fokus mengemban tugas baru sebagai Menpora. Artinya, kursi Ketua Umum PSSI akan segera kosong. Dari berbagai skenario, nama Ratu Tisha muncul paling kuat untuk mengisi posisi tersebut. Tentu, dengan pengalaman panjangnya di sepak bola, Tisha tak ingin berlama-lama menunggu. Ia langsung bergerak cepat. Langkah memanggil kembali Shin Tae-yong adalah bukti konkret bahwa ia ingin membangkitkan timnas. Bagi publik, ini adalah kabar gembira karena STY sudah terbukti punya rekam jejak positif bersama Indonesia. Maka, tak heran jika publik memberikan apresiasi tinggi kepada Tisha. Bagaimana tidak, gebrakan awalnya saja sudah tepat sasaran, mengembalikan sosok yang memang dicintai pemain dan supporter. Harapannya, ke depan ia benar-benar bisa membawa PSSI keluar dari krisis. Namun siapa sangka, di balik langkah berani itu, justru muncul nama besar lain yang ikut turun tangan. Yah, Raffi Ahmad.
Presenter, aktor, sekaligus pengusaha sukses ini ternyata bersedia membantu Ratu Tisha dalam upayanya menjemput langsung Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Menurut kabar yang beredar, Raffi bahkan menawarkan jet pribadinya untuk dipakai. Ia menilai perjalanan ini tidak boleh ditunda-tunda dan harus dilakukan secepat mungkin. Daripada menggunakan penerbangan komersial kelas ekonomi yang tentu memakan waktu lebih panjang, Raffi lebih memilih memberikan akses jet pribadi agar Shin bisa segera tiba di Indonesia. Raffi juga mengaku ada kebanggaan tersendiri bisa membantu PSSI, apalagi menyangkut kembalinya sosok Shin Tae-yong. Ia sadar betul bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan besar kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak hanya itu, Raffi pun tak bisa menutupi rasa kecewanya terhadap kepelatihan Patrick Kluivert. Menurutnya, pola bermain yang diterapkan terlalu monoton, hanya mengandalkan crossing tanpa variasi lain. Akibatnya, hasil pertandingan pun sering mengecewakan. Saya lihat timnas sekarang kok beda banget ya. Mainnya monoton, serba kaku, crossing terus, tapi hasilnya malah sering kalah. Makanya saya pribadi lebih pro kepada Coach Shin, ucap Raffi dengan nada tegas. Raffi menambahkan, kehadiran Shin Tae-yong bukan hanya sekadar bicara soal taktik, tapi juga soal mental dan disiplin. Ia percaya Shin bisa mengangkat kembali semangat pemain, seperti dulu ketika berhasil membawa timnas U19, U23, hingga senior ke berbagai turnamen besar Asia. Kalau kita mau maju, jangan tanggung-tanggung. Kita butuh pelatih yang benar-benar paham sepak bola modern, bukan sekadar coba-coba. Saya yakin Shin Tae-yong masih punya hati untuk Indonesia, makanya saya senang sekali bisa ikut bantu jemput beliau, ujar Raffi Ahmad kepada wartawan sore ini. Nama Shin Tae-yong memang sudah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, ia sukses menanamkan pondasi kuat yang menjadi modal berharga hingga saat ini. Salah satu pencapaiannya yang paling diingat adalah keberhasilan membawa 3 kelompok umur sekaligus lolos ke Piala Asia, sebuah prestasi yang jarang sekali terjadi di sepak bola nasional. Lebih jauh, Shin juga berani melakukan perubahan besar dalam struktur pemain. Ia memangkas generasi lama dan mempercayakan posisi inti kepada pemain muda dengan rata-rata usia 24 tahun. Keputusan itu sempat menuai pro dan kontra, tetapi hasilnya terbukti. Timnas tampil lebih segar, energik, dan punya potensi besar untuk berkembang. Bukan hanya itu, Shin juga pernah membawa timnas senior lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tersebut sempat membangkitkan euforia besar di tengah masyarakat, yang selama ini haus akan pencapaian di level internasional. Jika dibandingkan dengan era Patrick Kluivert sekarang, perbedaan kualitas terlihat jelas. Patrick dinilai gagal membawa perubahan signifikan. Dalam pertandingan terakhir, meskipun menggunakan skuad penuh pemain naturalisasi, hasilnya hanya imbang melawan Lebanon. Bahkan publik menilai imbang itu terasa seperti kekalahan, karena permainan yang ditampilkan tidak menunjukkan progres apa-apa. Perbandingan inilah yang membuat publik makin rindu pada sentuhan tangan Shin Tae-yong. Ia bukan hanya pelatih, melainkan simbol kebangkitan timnas Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, bisa dibayangkan betapa besar peluang Indonesia jika Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih. Bayangkan saja, ketika ia dipadukan dengan kekuatan penuh pemain naturalisasi seperti Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathan, hasilnya bisa sangat luar biasa. Mengalahkan Arab Saudi dan Irak bukan lagi sesuatu yang mustahil, bahkan bisa saja berakhir dengan kemenangan telak. Keunggulan lain yang dimiliki Shin adalah pengalamannya menghadapi tim-tim Arab. Ia sudah sering bertemu dengan pola permainan mereka, sehingga taktik dan strategi lawan akan lebih mudah ditebak. Ini menjadi modal penting yang tak dimiliki pelatih lain. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah setuju kalau Shin kembali memimpin timnas Indonesia? Apakah setuju juga kalau Patrick Kluivert segera didepak dari kursi pelatih? Dan bagaimana pendapat kalian soal Ratu Tisha yang digadang-gadang menggantikan Erick Thohir memimpin PSSI? Silakan tulis komentar kalian di bawah ini ya, guys. Jangan lupa kasih dukungan buat timnas supaya makin semangat menghadapi kualifikasi. Roberto Mancini dan Luis van Gaal kompak puji timnas Indonesia, Garuda disebut bisa bikin kejutan di Piala Dunia 2026. Dari JIZ sampai Ole Romeni jadi harapan baru, rumor Pascal Struijk dan Summerville makin panaskan publik. Roberto Mancini, mantan pelatih timnas Arab Saudi, dalam sebuah wawancara mengejutkan,
mengangkat nama Indonesia sebagai salah satu tim yang bisa menghadirkan kejutan besar di Asia. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, karena datang dari sosok dengan pengalaman panjang di level internasional. Menurut Mancini, peluang Garuda untuk menembus Piala Dunia kini semakin nyata berkat perkembangan pesat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Optimisme tersebut lahir dari beberapa faktor utama. Pertama, dukungan dari figur-figur penting sepak bola dunia yang mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan baru. Kedua, kontribusi para pemain diaspora yang tampil gemilang di kompetisi elit Eropa. Proyek naturalisasi yang konsisten dijalankan PSSI juga dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan tim. Bahkan, Mancini sempat menyinggung celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi, yaitu aspek mentalitas lawan yang kadang meremehkan tim yang dianggap lebih lemah. Sementara itu, di lapangan hijau, performa Jay Izzes terus memperkuat keyakinan publik. Bek tangguh yang kini menjadi kapten timnas Indonesia itu tampil luar biasa ketika membawa Sassuolo mengalahkan Lazio di Serie A. Disiplin, solid, dan mampu memimpin lini belakang, Izzes dianggap sebagai simbol baru harapan Garuda. Kehadirannya menambah panjang daftar pemain keturunan Indonesia yang sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Nama lain yang ikut mencuri perhatian adalah Devine Rens, bek muda Ajax. Meski saat ini masih fokus menembus skuad utama timnas Belanda, secara administratif ia memenuhi syarat untuk membela Indonesia. Jika suatu saat pintu di tim oranye tertutup, opsi mengenakan seragam merah putih tetap terbuka. Situasi ini menambah harapan bahwa semakin banyak pemain berdarah Indonesia yang melihat Garuda sebagai pilihan realistis. Gelombang diaspora yang memilih Indonesia kini semakin nyata. Justin Hubner, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Nathan Chuaon, hingga Izzes sendiri, tidak hanya datang untuk bermain, tetapi juga berusaha menyatu dengan budaya, belajar bahasa, bahkan menghafalkan lagu kebangsaan. Mereka menjadikan Garuda bukan sekadar lambang, melainkan identitas. Rumor terbaru juga menyebut dua nama besar asal Belanda, Pascal Struijk dari Leeds United dan Crescencio Summerville dari Feyenoord, yang berpotensi memperkuat Indonesia. Jika benar terwujud, hal ini akan menjadi tonggak sejarah baru. Louis van Gaal, mantan pelatih Belanda, turut memberikan pandangan. Ia menilai Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 atau 2030, dengan catatan kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih harus menjadi penentu. Di lini depan, kehadiran Ole Romeni semakin memperkuat skuad. Bermain di Inggris, ia membawa semangat dan profesionalisme yang menjadi contoh bagi pemain muda. Kombinasi pemain naturalisasi berkualitas, generasi lokal yang matang, serta arahan pelatih berpengalaman membuat Indonesia kini memasuki babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Harapan menuju Piala Dunia bukan lagi mimpi kosong, melainkan target yang semakin terasa mungkin untuk diraih. Jay Izzes bawa Sassuolo menang perdana di Serie A usai bungkam Lazio 1-0, statistiknya bikin fans terpukau. Bek timnas Indonesia ini siap uji ketangguhan lawan Inter Milan, mampukah ia redam Lautaro Martinez? Jay Izzes mencatatkan langkah penting dalam kariernya di Serie A bersama Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun itu tampil penuh selama 90 menit saat membawa timnya menang tipis 1-0 atas Lazio. Kemenangan ini terasa lebih dari sekadar 3 poin, sebab sebelumnya Sassuolo harus menelan 2 kekalahan beruntun di awal musim. Hasil tersebut menjadi titik balik yang memulihkan rasa percaya diri tim, sekaligus menegaskan peran Izzes sebagai bek andalan. Dengan postur tinggi menjulang dan insting bertahan yang tajam, Izzes berhasil menjadi tembok kokoh bagi Sassuolo. Berkali-kali ia menggagalkan upaya serangan Lazio, menjaga kestabilan lini belakang, dan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya. Para pendukung Sassuolo pun mulai percaya bahwa tim kesayangan mereka bisa bangkit, berkat kehadiran pemain keturunan Indonesia yang kini mulai menunjukkan pengaruh besar di lapangan. Tak hanya kuat secara fisik, Izzes juga menunjukkan kualitas kepemimpinan. Sebagai kapten timnas Indonesia, ia membawa mentalitas tegas dan sikap disiplin yang langsung terlihat dalam permainan timnya di Italia. Statistiknya melawan Lazio mencerminkan ketangguhan itu, 6 kali clearance, 4 heading sukses, serta 5 kali recovery.
Catatan tersebut membuktikan bahwa meski masih baru di Sassuolo, ia cepat beradaptasi dengan kerasnya kompetisi Serie A. Keberhasilan menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan untuk pertama kalinya musim ini menjadi bukti nyata pengaruh Izes. Pertahanan Sassuolo tampak lebih rapi, terorganisir, dan memiliki karakter yang selama ini mereka butuhkan. Pelatih pun diyakinkan bahwa keputusan memberi kepercayaan penuh pada Izes adalah langkah yang tepat. Bagi Indonesia, momen ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Melihat Izes mengenakan seragam Sassuolo dan tampil tangguh di salah satu liga paling kompetitif di dunia memberikan inspirasi besar bagi para pemain muda tanah air. Banyak penggemar memenuhi lini masa dengan ucapan selamat, berharap performa solidnya di Eropa bisa terbawa ke panggung internasional saat membela Garuda. Kini, tantangan lebih berat sudah menanti. Akhir pekan mendatang, Sassuolo dijadwalkan menghadapi Inter Milan di Giuseppe Meazza. Laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Izes ketika berhadapan dengan bintang kelas dunia seperti Lautaro Martinez. Bagi sang bek, ini bukan hanya soal menjaga pertahanan, melainkan juga membuktikan bahwa pemain berdarah Indonesia mampu berdiri sejajar dengan para pemain terbaik di Eropa. Jika ia konsisten mempertahankan performa, bukan mustahil namanya akan semakin harum, baik di Italia maupun di tanah air, sebagai simbol harapan baru sepak bola Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia resmi gabung klub baru di Eropa, Verdong hingga Izes bakal dilatih legenda dunia. Emil Audero satu tim dengan Jamie Vardy, Verdong dapat partner Olivier Giroud, Izes belajar langsung dari Nemanja Matic. Musim 2025-2026 menghadirkan cerita menarik bagi sejumlah pemain timnas Indonesia yang tampil di Eropa. Bursa transfer musim panas lalu menjadi ajang perpindahan penting bagi 3 penggawa Garuda, Kelvin Verdong, Emil Audero, dan Jay Izes. Ketiganya kini menempati klub baru dengan tantangan sekaligus kesempatan yang berbeda. Kelvin Verdong resmi meninggalkan NEC Nijmegen setelah menerima pinangan dari Lille. Klub papan atas Prancis itu mengikatnya dengan kontrak berdurasi 3 tahun, sebuah lompatan besar bagi sang bek kiri. Emil Audero, penjaga gawang yang belakangan menjadi pilihan utama Indonesia, juga mencatat perpindahan. Ia dipinjamkan oleh Como ke Cremonese, sesama kontestan Serie A, demi mendapat menit bermain lebih banyak. Sementara itu, Jay Izes, pilar lini belakang Garuda, ditransfer Sassuolo dari Venezia dengan nilai sekitar 8 juta euro. Yang membuat kisah mereka semakin spesial adalah kesempatan langka untuk satu tim dengan nama-nama legendaris. Cremonese, klub baru Emil Audero, secara mengejutkan mendatangkan Jamie Vardy pada detik-detik terakhir bursa transfer. Setelah mengakhiri pengabdian panjangnya di Leicester City, penyerang 38 tahun itu memutuskan mencoba tantangan baru di Italia. Tak hanya datang sebagai pemain, ia juga diberi kehormatan mengenakan nomor punggung 10, simbol kepercayaan besar dari klub. Bagi Emil, berbagi ruang ganti dengan mantan striker andalan timnas Inggris jelas pengalaman berharga, apalagi Vardy dikenal sebagai sosok pekerja keras yang bisa menularkan mental juara. Di Prancis, Lille tidak kalah mengejutkan ketika sukses mendapatkan tanda tangan Olivier Giroud. Penyerang legendaris asal Prancis yang pernah berseragam Chelsea, Arsenal, dan AC Milan itu tetap menunjukkan ketajamannya meski telah berusia 38 tahun. Bagi Verdong, kesempatan bermain bersama Giroud adalah pengalaman luar biasa. Sebagai bek kiri yang memiliki kemampuan umpan silang, ia bisa terus mengasah akurasinya dengan target sekaliber Giroud di kotak penalti. Sementara itu, Jay Izes di Sassuolo akan bekerja berdampingan dengan Nemanja Matic. Mantan gelandang bertahan Chelsea, Manchester United, dan Benfica itu didatangkan secara gratis dari Lyon. Sosok Matic langsung menjadi pilar penting di lini tengah Inero Vardy, membawa pengalaman dan ketenangan dalam mengatur permainan. Izes beruntung bisa belajar banyak dari pemain sekelas Matic, yang terkenal dengan kecerdasan taktis dan kemampuan membaca jalannya laga. Dengan kehadiran legenda-legenda dunia di sekitar mereka, para pemain Indonesia ini tidak hanya sekadar beradaptasi di klub baru, tetapi juga punya peluang memperkaya ilmu dan mental bertanding. Musim ini bisa menjadi titik balik penting dalam karir mereka, sekaligus menambah kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional.
PSSI ungkap tekanan berat yang dihadapi timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, dari tuan rumah Arab Saudi hingga wasit Kuwait. Erick Thohir tegas soal fair play, Garuda siap tempur meski jadi kuda hitam grup B. PSSI baru-baru ini mengungkapkan sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi menilai ada banyak faktor eksternal yang berpotensi merugikan Garuda, sehingga perjalanan tim untuk bersaing di fase ini terasa semakin berat. Seperti diketahui, Indonesia tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan perdana akan mempertemukan skuad asuhan Patrick Kluivert melawan tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober lalu 3 hari setelahnya menghadapi Irak di stadion yang sama. Dua laga ini dipandang sebagai ujian krusial, sebab hasilnya bisa sangat menentukan arah perjuangan Garuda menuju putaran berikutnya. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah tunggal. Keputusan ini dinilai memberikan keuntungan besar bagi lawan, baik dari segi dukungan penonton, atmosfer stadion, maupun faktor non-teknis lainnya. Tekanan supporter tuan rumah bisa memberi beban mental tersendiri bagi para pemain muda Indonesia yang mungkin belum terbiasa dengan atmosfer sebesar itu. Situasi semakin pelik ketika muncul kabar bahwa wasit yang ditunjuk untuk memimpin salah satu laga berasal dari Kuwait. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas, mengingat negara tersebut masih berada dalam kawasan yang sama dengan dua lawan Garuda. PSSI menilai kondisi ini berpotensi mengurangi netralitas pertandingan, sesuatu yang seharusnya dijunjung tinggi di ajang internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa berbagai langkah yang dianggap tidak adil ini jelas memberi tantangan tambahan bagi Indonesia. Ia menilai ada pihak-pihak yang mencoba menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan situasi, sementara Indonesia yang datang sebagai tim non-unggulan harus berjuang ekstra keras. Meski begitu, Erick memastikan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam dan terus berupaya melakukan langkah-langkah yang bisa menjamin fairness dalam kompetisi. Di sisi lain, fokus utama kini tetap diarahkan pada persiapan teknis dan mental para pemain. Patrick Kluivert bersama staf kepelatihan diminta untuk memaksimalkan waktu yang ada, termasuk melakukan simulasi berbagai skenario pertandingan. PSSI berharap dengan latihan intensif, pemain bisa lebih siap menghadapi tekanan, baik di dalam maupun luar lapangan. Meskipun jalannya terasa berat, PSSI percaya Garuda masih memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Dengan persiapan matang, semangat juang tinggi, serta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, skuad Merah Putih diharapkan tetap mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Asia. Program naturalisasi bikin timnas Indonesia makin kuat, dari Emil Audero hingga Kevin Dix kini jadi andalan Garuda. Tiga penyerang muda Miliano Jonathans, Mauro Zelstra, dan Adrian Wibowo siap jadi mesin gol masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia begitu gencar menjalankan sebuah program yang menjadi sorotan besar. Program tersebut adalah menghadirkan pemain-pemain berdarah Indonesia yang selama ini berkarir di luar negeri, lalu resmi membela Garuda setelah melalui jalur naturalisasi. Proses ini bukan sekadar formalitas. Mereka yang ingin membela timnas harus melepaskan paspor lamanya dan berkomitmen penuh menggunakan paspor Indonesia. Langkah ini ditempuh bukan tanpa alasan, karena federasi ingin segera mengangkat level timnas Indonesia agar bisa bersaing di panggung tertinggi. Target paling ambisius tentu adalah Piala Dunia 2026, di mana Indonesia masih memiliki kans setelah berhasil menembus putaran keempat kualifikasi zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemain keturunan yang benar-benar bersedia menjadi WNI. Bukan hanya jumlahnya yang bertambah, kualitas mereka pun terus meningkat. Beberapa di antaranya bahkan sudah mengukir nama besar di kompetisi elit Eropa. Sebut saja Kevin Dix yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, atau Emil Audero yang berstatus kiper utama Cremonese di Serie A. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu menghadirkan pemain dengan standar kelas dunia. Generasi yang lebih dulu menyatakan setia pada Garuda juga tak kalah penting. Nama-nama seperti Kelvin Verdong,
Jay Izes, Maarten Paes, Joey Pelupesi, hingga oleh Romeni kini menjadi bagian penting dari kerangka utama tim. Mereka membuktikan diri bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi benar-benar bisa menjadi tumpuan dalam laga-laga penting. Gelombang baru juga terus berdatangan. 3 pemain keturunan terbaru yang resmi memperkuat Indonesia adalah Miliano Jonathans, Mauro Zelstra, dan Adrian Wibowo. Untuk Miliano dan Mauro, proses naturalisasi harus dilalui sesuai aturan. Sementara itu, Adrian Wibowo yang masih berusia 19 tahun tidak perlu melewati jalur panjang karena usianya masih di bawah 21 tahun, sehingga bisa langsung menentukan pilihan kewarganegaraan. Yang menarik, ketiga pemain ini sama-sama berposisi sebagai penyerang. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia yang selama ini kerap kesulitan menemukan ujung tombak tajam. Usia mereka yang masih muda, di bawah 23 tahun, memberi jaminan masa depan cerah bagi Garuda. Kehadiran mereka bisa menjadi pelengkap sekaligus generasi alami di lini depan, membuat timnas Indonesia punya daya gedor yang lebih berwarna. Dengan kombinasi generasi senior dan talenta muda diaspora, Indonesia kini berada di jalur yang semakin jelas untuk membangun tim berdaya saing global. Proyek besar ini diharapkan menjadi pijakan emas menuju cita-cita tampil di Piala Dunia.